Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizky selaku dosen pengampu presentasi ISS 2 pada hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 ISS 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai terapi modalitas somatik. Next, Mbak. Berikut merupakan anggota kelompok 6. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Apa sih terapi somatik itu? Terapi somatik merupakan pendekatan terapeutik yang menekankan hubungan antara pikiran, tubuh, dan emosi dalam upaya untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti mental dan fisik. Terapi somatik digunakan untuk mengatasi dampak trauma yang tidak hanya terekam dalam pikiran, tetapi juga tersimpan dalam tubuh yang seringkali muncul sebagai ketegangan otot, postur tubuh tertentu, atau gangguan somatik lainnya. Next, Mbak. Baik, yang pertama terapi somatik terkait restraint. Restraint merupakan suatu bentuk tindakan untuk mengekang atau membatasi gerakan individu yang berperilaku di luar kendali yang bertujuan untuk memberikan keamanan fisik dan psikologis individu. Tujuannya yakni yang pertama untuk membantu pasien mengontrol emosi yang dapat membahayakan pasien maupun orang lain. Yang kedua yakni menurunkan kemungkinan gangguan terhadap lingkungan fisik. Yang ketiga mencegah pasien cedera karena jatuh. Yang keempat mencegah perilaku meninggalkan rumah sakit tanpa izin petugas kesehatan. Selanjutnya mengenai indikasi restraint, yang pertama perilaku kekerasan yang membahayakan pasien atau orang lain, yang kedua perilaku yang tidak dapat dikendalikan dengan pengobatan, yang ketiga ancaman terhadap integritas fisik berhubungan dengan penolakan untuk beristirahat atau makan dan minum, yang keempat permintaan pasien untuk pengendalian perilaku eksternal yang dilakukan karena telah dikaji dan berindikasi terapeutik. Untuk kontraindikasi restraint, yakni dilema utama dalam tindakan ini adalah perawat merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan restraint pada pasien terkait dilema etik, terutama berkaitan dengan prinsip etik normal fashion, beneficence, dan kenyamanan pasien. Meskipun tindakan restrain tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera dan meskipun secara prinsip hal tersebut bertentangan. Untuk prosedur restrain, yakni menurut Feredoni Mukhadam, perawatan pada daerah pengikatan dengan memantau kondisi kulit seperti warna, temperatur, sensasi, lakukan latihan gerak pada tungkai yadika secara bergantian setiap 2 jam dan secara berkala. Kemudian perawat akan menilai tanda-tanda vital pasien, posisi tubuh pasien, keamanan restrain, dan kenyamanan pasien. Untuk komplikasi restrain sendiri, menurut Fredomi Mohdam, yakni seperti untuk komplikasi restrain sendiri seperti dampak pelaksanaan restrain, yakni menyebabkan trauma baik fisik maupun psikologis, bahkan dapat menyebabkan terjadinya cedera atau meninggal. Next, Mbak.
Untuk peran perawat pada tindakan restrain sendiri, dalam hal ini perawat melakukan tindakan selain terampil juga harus terbiasa melakukan restrain. Selama melakukan tindakan perawat memperhatikan bagian tubuh yang rapuh pada pasien, setiap gaya yang digunakan dan pembatas kebebasan pasien gerakan harus dibenarkan dan sesuai. Kemudian yang kedua ada tindakan seklusi. Tindakan seklusi ini didefinisikan dalam Undang-Undang Kesehatan Mental sebagai pengurungan yang disengaja bagi orang-orang yang terindikasi, dibiarkan sendirian dalam satu ruangan atau area yang mereka tidak bisa bebas atau tertutup. Kemudian tujuannya yaitu memberikan keamanan fisik dan psikologis bagi individu tersebut dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Kemudian indikasi seklusi. Indikasi seklusi itu pasien yang berperilaku kekerasan yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dengan lingkungan. Kemudian kontraindikasi seklusi ini ada 4, yaitu resiko tinggi bunuh diri, klien dengan gangguan sosial, kebutuhan untuk observasi masalah medis, dan hukuman. Kemudian ada komplikasi seklusi. Berdasarkan efek samping tindakannya, seklusi atau isolasi menimbulkan dampak bagi pasien dan petugas kesehatan, khususnya perawat. Bagi pasien, seklusi dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis. Sedangkan bagi petugas kesehatan mengakibatkan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Jika pasien mengalami cedera atau kematian akibat restrain atau isolasi. Kemudian prosedur seklusi, tindakan yang dapat dilakukan perawat pada keadaan krisis atau fase akut yang dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari tindakan persuasif, seperti berbicara pada pasien dan memberi ketenangan. Jika pasien tidak kunjung tenang, maka dilakukan tindakan restrain atau pengikatan. Jika pasien masih memberontak dan menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri serta lingkungannya, maka selanjutnya dilakukan tindakan seklusi atau isolasi yang dilakukan dengan menempatkan individu dalam suatu ruangan khusus selama 2-4 jam sesuai kondisi pasien dan SOP. Dilakukan observasi 1 jam sekali. Kemudian peran perawat pada tindakan seklusi yaitu ada 4, memberi asuhan keperawatan secara langsung atau practitioner, yang kedua pendidik, edukator, yang ketiga koordinator, yang keempat melakukan pemeriksaan langsung ke keluarga pada tingkat lorong. Baik, untuk selanjutnya tindakan elektrokonvulsi. Next, Mbak. Untuk definisi terapi elektrokonvulsi, merupakan suatu jenis pengobatan somatik. Terapi kejang listrik atau ECT adalah bentuk terapi tindakan pengobatan pada pasien gangguan jiwa dengan menimbulkan kejang grand-mal. Tujuan mengembalikan fungsi mental, meningkatkan ADLS secara periodik. Untuk indikasi terapi, depresi mayor, klien depresi berat, klien depresi ringan, klien depresi yang tidak ada respon terhadap pengobatan antidepresan. Maniak, skizofrenia, lain-lain, psikoepisodik, psikosis atipikal, gangguan obsesif, kompulsif, menggigau, beberapa gangguan medik seperti neuroleptik, Malignant syndrome, hipopituarisme, gangguan epilepsi yang tidak responsif dengan terapi lain. Kontraindikasi. Untuk kontraindikasi mutlak ialah tumor otak karena listrik yang masuk mempertinggi permeabilitas kapiler otak sehingga terjadi edema sedikit.
Untuk yang kedua, umur dan kehamilan bukan merupakan kontraindikasi. Apabila ada tuberkulosis pulmonum, trombosis koroner, hipertensi, atau gangguan lain pada sistem kardiovaskuler, kita harus mempertimbangkan keadaan setiap penderita masing-masing dengan mengingat beratnya penyakit badan itu. Untuk prosedur terapi, ECT dilakukan 2-3 kali setiap minggu dan kebanyakan pasien membutuhkan antara 4-12 sesi terapi. Pasien diberikan obat induksi anestesi kerja pendek dan pelemas otot untuk mencapai anestesi umum sekitar 5 menit. Dalam keadaan tersebut, psikiater menempelkan 2 elektroda pada kepala pasien dengan penempatan bilateral atau unilateral dan mengalirkan arus listrik untuk merangsang kejang generalisata berdurasi minimal 15 detik. Komplikasi terapi elektrokonvulsi. Yang pertama, luxio pada rahang atau fraktur kompresi pada vertebra. Biasanya terjadi apnea, tidak jarang timbul sakit kepala sudah terapi kejang listrik, selalu terjadi amnesia antegrade dan tidak jarang juga amnesia retrograde sesudah terapi kejang listrik. Kebingungan, mudah lupa. Peran perawat dalam terapi elektrokonvulsi. 1. Persiapan pasien. Ini termasuk menginformasikan pasien dan keluarganya tentang prosedur, mendapat persetujuan tertulis, memeriksa tanda-tanda vital, dan memastikan pasien telah berpuasa sebelum ECT. Yang kedua, monitoring selama prosedur, dukungan emosional, perawatan pasca prosedur, pendidikan kesehatan, koordinasi dengan tim medis. Yang keempat, tindakan fototerapi. Fototerapi sendiri merupakan suatu terapi cahaya dalam bentuk pengobatan untuk kulit dengan menggunakan panjang gelombang cahaya buatan dari ultraviolet, yaitu terapi menggunakan sinar yang dapat diamati dengan bertujuan untuk pengobatan bayi dengan hiperbilirubinemia pada neonatus. Untuk tujuan yaitu untuk mencegah kadar bilirubin indirect dalam darah mencapai kadar yang neurotoksik. Untuk indikasi fototerapi, indikasi UFB, pasien lebih suka menghindari obat oral, pasien melaporkan lesi cepat dan mudah hilang saat terpapar sinar matahari, pasien menunjukkan lesi nik C yang tipis, pasien hamil atau menyusui usia muda. Untuk kontradikasi, yang pertama usia muda, yang kedua penyakit kardiovaskular berat, yang ketiga kelelahan berat karena perlu terapi 3-4 kali per minggu di klinik khusus dan perlu berdiri selama perawatan 4. Dan yang keempat obat-obat fotosensitizer, yang kelima uremia dan gagal hati berat, yang keenam riwayat pribadi atau keluarga dengan melanoma, kontraindikasi relatif UFB. Untuk kontradiksi absolut, eksoderma pigmentosum dan gangguan herediter lainnya terkait karsinogenesis yang diinduksi oleh UVB. Dan yang kedua, fotodermatosis. Untuk komplikasi, kadar bilirubin indirect yang sangat tinggi dapat menembus saraf otak dan sel-sel otak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya disfungsi saraf bahkan kematian. Bilirubin encephalopathy adalah manifestasi klinis yang timbul akibat efek toksik bilirubin pada sistem saraf pusat yaitu basal ganglia dan pada beberapa nuklei batang otak. Icterus adalah perubahan neuropatologi yang ditandai oleh deposisi pigmen bilirubin pada beberapa daerah di otak terutama di ganglia basalis, pons, dan cerebellum. Akut bilirubin encephalopathy terdiri dari 3 fase yaitu fase inisial, fase intermediate, dan fase lanjut.
Untuk prosedur fototerapi, selama pelaksanaan prosedur fototerapi Mali diawali dengan mempersiapkan unit fototerapi dengan menghangatkan ruangan tempat unit fototerapi ditempatkan sehingga tahu di bawah lampu 30 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Kemudian nyalakan mesin dan pastikan setara inbung fluorescence berfungsi dengan baut dan mengganti tabung lampu fluorescence yang telah rusak atau berkelip-kelip. Jangan lupa untuk menenia tanggal penggantian tabung dan lama penggunaan tabung tersebut. Tabung diganti CCA 200 jam penggunaan atau setelah 3 bulan, walaupun tabung masih bisa berfungsi. Tahap selanjutnya, perawat mengelola pemberian fototerapi dengan menempatkan bayi di bawah sinar fototerapi. Bila berat bayi 2 kg atau lebih, tempatnya bayi dalam keadaan telanjang pada bassinet dan bayi yang lebih kecil di tempat dalam inkubator. Letakkan bayi sesuai petunjuk pemakaian alat dan tutup mata bayi dengan penutup mata dan genitalia bayi dengan popok atau di uppers. Posisinya bayi diubah setiap 2-4 jam sekali. Untuk peran perawat, harus tetap memperhatikan dan mencatat efek samping yang terjadi selama menjalani fototerapi seperti letargi, peningkatan kehilangan cairan, perubahan warna kulit, kerusakan retina, dan peningkatan suhu tubuh yang diketahui dengan mengukur suhu bayi dan suhu udara di bawah sinar fototerapi setiap 3 jam. Bila suhu bayi lebih dari 37,5 derajat Celcius, sesuaikan suhu ruangan atau untuk sementara pindahkan bayi dari unit fototerapi sampai suhu bayi antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Sambil perawat tetap meneruskan terapi dan tes lain yang telah ditetapkan selama fototerapi, dan bayi dipindahkan dari unit fototerapi hanya untuk melakukan prosedur yang tidak bisa dilakukan di dalam unit fototerapi. Matikan sinar fototerapi sebentar bila bayi sedang menerima oksigen, untuk mengetahui apakah bayi mengalami sianosis sentral. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah?